Shalom para pemirsa semua, kita bertemu kembali di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita telah tiba di pelajaran yang kelima dari buku Sekolah Sabat kita di kuartal yang terakhir tahun 2021 dengan judul besar Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Tidak bosan-bosannya kita mengulang-ulang dan mencari apa relasinya dan juga aplikasinya bagi kehidupan kita di akhir zaman ini. Dan pelajaran yang kelima memiliki judul Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Ternyata perjanjian kekal yang selama ini kita pelajari itu tidak hanya melibatkan Allah dan umatnya yang khusus, tapi juga orang-orang sekitarnya atau orang asing yang berpapasan dengan umat yang khusus tersebut. Dan untuk mendalami pelajaran yang kelima ini, kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Pendeta Cucu Elia dari Conference Jawa Barat. Halo Pendeta. Halo, salam Ivi. Shalom. Dan juga yang selalu setia menemani kita ada Pendeta David Panjaitan. Apa kabar Pendeta? Sehat Ivi. Pendeta Cucu, apa kabar juga pemirsa? Maha damang gitu dong ya. Harus sesuai topik kita. Damang. Nah, ini dengan judul Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Saya tahu Pendeta Cucu Elia memang besar di Jawa Barat dan juga lama melayani di Jawa Barat. Tapi Pendeta punya pengalaman jadi orang asing nggak Pendeta? Kira-kira boleh diceritakan singkat? Iya, baik. Terima kasih sebagai warga Indonesia yang bervariasi ini suku bangsanya. Jadi rasanya ke satu tempat, satu kota, satu provinsi yang berbeda, saya merasa asing tentunya. Ya, baik, mungkin itu pengalamannya. Oke, jadi sangat nanti kalau kita cerita-cerita tentang orang asing dan apa signifikannya dalam kehidupan rohani kita bisa ambil paralelnya lah ya dari pengalaman kita pribadi. Dan juga Pendeta David Panjaitan, kita udah tahu ya, namanya Panjaitan tapi besarnya di Jawa gitu Pendeta ya. Waktu pulang ke Sumatera malah merasa asing gitu Pendeta ya. Apa pengalamannya sebagai orang asing? Shock culture ya. Culture shock. Lonely. Ya, shock culture, lonely. Berharap ada orang baik menyambut kedatangan kita kan gitu. Iya. Dan itulah nanti yang mau kita bahas ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh orang asing dan apa yang kita sebagai umat khusus bisa berikan kepada mereka. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya mau minta kesediaan Pendeta Cucu Elia boleh berdoa untuk membuka diskusi kita. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah bimbingan Roh Kudus menuntun, membimbing kami untuk kami semakin mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah melalui pengajaran firman Tuhan dari buku Sekolah Sabat, kami boleh memahami lebih dalam bagaimana kami berinteraksi dengan baik dan orang-orang di sekitar kami dan juga bahkan orang-orang yang kami anggap asing. Itulah doa kami mohon tuntunan-Mu selalu dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, ajaib. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya akan bacakan ayat hafalan atau ayat inti dari pelajaran yang kelima ini, terdapat di Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, ayat ini sebenarnya menjadi referensi dari Markus 12 ayat 31. Karena banyak orang beranggapan dari mana perintah ada hukum yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Bingung bagaimana mau memparalelkannya dengan perjanjian lama. Tapi dari ayat Ulangan 10 ayat 19 kita bisa melihat bahwa perintah agung yang pertama dan yang kedua itu sudah ada konsep dan juga temanya dari kitab Ulangan. Dan kita akan kupas ya lapisan-lapisannya apa sih yang dimaksud dari orang asing ini, siapa mereka, apakah kita juga termasuk orang asing, dan apa peran umat yang khusus dalam
men-treat atau memperlakukan orang asing tersebut. Konsep atau cerita besar dari pelajaran yang kelima ini terdapat di ulangan 10 ya. Jadi kalau misalnya pemirsa ada Alkitab, boleh dibuka ulangan 10. Kita mau lihat di hari Minggu dengan judul Sunatlah Hatimu. Di ulangan 10 kita diajak untuk penegasan kembali perjanjian yang dulu sudah dibuat melalui 10 hukum karena loh batunya sudah rusak. Jadi di perjanjian baru lagi. Nah, ini muncul pertanyaan ya, apa sih signifikansinya, apa pentingnya perjanjian tersebut ditegaskan kembali? Bukannya perjanjian ini kekal ya? Kalau kekal kok diperbaharui lagi, apanya yang baru gitu ya? Kan harusnya berjalan terus gitu ya perjanjiannya. Jadi saya mau tanya ke pendeta Cucu Elia, kenapa perjanjian Allah dengan umat Israel harus ditegaskan kembali di ulangan 10? Ya, baik. Terima kasih, Ivy. Kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dari ulangan 10, ayat 1 sampai 11 ini ada ayat yang menunjukkan bahwa rupanya ada pembuatan 2 loh batu 10 hukum itu sudah pernah dibuat. Namun oleh karena mungkin ya secara manusiawi Nabi Musa ini begitu emosional melihat kenyataan di lapangan kok jauh dari yang diharapkan umat Tuhan ini. Sehingga batu itu dipecahkan, sehingga Tuhan yang memerintahkan untuk membuatnya. Yang kedua, dalam arti ini sesuatu ketetapan yang tertulis untuk mengingatkan kembali. Mungkin saya kira latar belakang itulah yang membuat perlu ditegaskan kembali. Oke, jadi tidak ada yang baru ya pendeta, hanya yang lama ditulis ulang gitu ya dalam bentuk fisiknya dan ditegaskan lagi bahwa perjanjian ini masih berlaku loh gitu ya, walaupun kalian sudah istilahnya membelot, nanti bertobat lagi, membelot lagi, bertobat lagi, tapi perjanjian itu tetap berlaku. Thank you pendeta. Di pelajaran kita ditulis di paragraf yang ketiga, pembuatan loh batu yang kedua ini menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni umat itu dan dia belum selesai dengan mereka, bahkan setelah kemurtatan itu. Dan setelah itu juga di ulangan 10, bukan hanya perjanjian yang ditegaskan, tapi ada tanda dari perjanjian itu, yaitu sunat. Nah, saya ke pendeta David Panjaitan, kenapa kali ini perjanjiannya ditambahkan dengan tanda? Apa pentingnya tanda? Selain dari loh batu atau perjanjian kekal itu. Tadi pendeta itu sudah katakan dan Ivy juga sudah bacakan bahwa pada waktu Musa melihat bangsa itu setelah Musa turun dari Gunung Sinai, dia kecewa lihat kelakuan bangsa itu, lalu dia pecahkan itu 2 loh batu itu, dua-duanya dipecahkan. Artinya dari pihak Allah kecewa, dari pihak kita manusia itu membatalkan apa yang sudah dijanjikan. Lalu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan kembalikan kepada Musa, sudah buat lagi lah. Artinya sudah diampuni, kan kira-kira seperti itu tadi pelajaran Selasa kita katakan. Nah sekarang apa hubungannya dengan sunat? Saya cari tahu ya, apa sih sebetulnya makna substansi dari kata sunat itu, istilah kerennya substansi ya. Biar keren. Jadi saya cari-cari tahu, rupanya bahasa asli ada pictograph namanya, pictograph. Gambar. Ya kata-kata dengan menggunakan gambar-gambar, lambang-lambang kan kira-kira begitu. Jadi circumcision ini bahasa aslinya itu tulisannya hanya 2 huruf ML. ML. Lalu dibaca bahasa Ibrani itu kan hanya konsonan saja ya gitu ya pendeta Cucu ya, huruf mati lalu ditambahkan huruf hidup supaya bisa dibaca. Jadi bacanya adalah mulah. Jadi lambangnya itu tongkat dengan ada seperti mata gergaji kira-kira. Artinya adalah seperti ini, a change of words blended together to form sentences. Bahasa terjemahan bebasnya Ivy sih lebih lengkap. Terjemahan bebasnya adalah itu mata rantai yang harus disampaikan kepada keturunan berikutnya.
Hmm. Artinya, pada waktu Abraham menyunat dirinya, menyunat Ishak, artinya janji bahwa Tuhan akan memberkati bangsa itu harus disampaikan kepada apa? Keturunannya. Nah, demikian juga dengan Ulangan pasal 10 ini. Apa yang terjadi di perjalanan sampai kepada titik Musa membuat 2 loh batu yang baru, itu harus disampaikan cerita itu kepada siapa? Kepada keturunannya sampai kita saat ini. Itulah pengertian daripada apa? Sunat. Sunat hanya berjanji untuk menceritakan itu kepada siapa? Kepada keturunan kita. Kenapa di hati? Bukan sunat fisik seperti dilakukan oleh Abraham dan juga Yesus di Lukas pasal yang kedua dan 3 di situ. 8 hari mereka disunat. Ada juga kenapa dibilang 8 hari. Artinya jiwa dan raga kita memang harus menghidupkan untuk menyampaikan pekabaran itu kepada siapa? Kepada keturunan kita. Kira-kira itu, Ivy. Thank you Pendeta, sudah bawa kita kepada bahwa sunat itu tanda secara luar yang bisa orang lain lihat, ya, yang bisa orang lain lihat supaya mengingatkan akan peristiwa yang dulu gitu ya. Tapi ada juga makna rohaninya yaitu pembaharuan hati gitu ya. Saya ke Pendeta Cucu Elia deh, pembaharuan hati itu bagaimana melakukannya Pendeta? Dan kalau sudah diperbaharui, kira-kira tandanya apa gitu ya? Karena kan umat sisa zaman sekarang kita fokusnya lebih ke sunat rohani gitu ya Pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Sunat hati ya. Ya, saya pikir hatinya nggak disunat ya, yang disunat. Ya, walaupun ada sunat kelihatannya tanda luar, ya saya ditanya sama teman-teman waktu SD, karena kamu orang Kristen nggak disunat ya. Oh, saya disunat, mau lihat. Seperti begitulah. Anak-anak waktu kecil kan seperti panas-panasan. Tapi kan sunat walaupun itu secara lahiriah bukan harus ditunjuk-tunjukin juga kan. Tapi lebih dalam tentunya. Terima kasih Pendeta David menggambarkan sunat dari sisi akar katanya yang membuat kita memiliki harapan ke depan bahwa keturunan-keturunan kita memiliki ketetapan yang sama ya. Dan kaitannya dengan hidup kita yang seharusnya bukan hanya tanda luar tapi sunat hati adalah adanya perubahan hidup kita. Seseorang sudah mengalami sunat hati tentu pikirannya dalam hal ini ya. Hati dalam arti bahwa pikiran kita telah disunat. Nah, dalam banyak hal kita memiliki keinginan-keinginan secara duniawi, pemahaman-pemahaman duniawi yang melalui sunat hati ini seharusnya kita dapat mengerat atau memotong sehingga hanya hal-hal yang ditujukan kepada hal yang rohani, yang ilahi sehingga kita dapat bertumbuh dalam kehidupan dalam arti karakter seperti ilahi ya. Untuk menunjukkan seperti bagaimana tabiat Allah boleh menjadi bagian kita dalam mengasihi, dalam kelemah lembutan, dalam kemurahan. Seharusnya demikianlah kita, seorang yang berada di sebuah lingkungan yang memiliki orang asing, kita dapat menunjukkan kepada mereka karakter Allah yang baik. Demikian. Ya, terima kasih. Thank you, Pendeta. Jadi kalau sunat itu menghidupkan perjanjian secara fisik, kalau sunat hati berarti menghidupkan perjanjian secara karakter gitu ya, Pendeta ya, kelihatan dari karakternya. Kita beralih ke hari Senin dengan judul Mengasihi Orang Asing. Nah ini menurut saya menarik dan agak aneh juga, habis perjanjian diperbaharui, apa ya hubungannya masih di pasal yang sama, terus sebut-sebut mengenai mengasihi orang asing gitu. Ada istilah suap lagi di Ulangan 10 ayat 17 sampai 19 gitu ya, berbuat keadilan. Ini kesannya ada perintah yang baru gitu dari perjanjian yang kekal itu. Apa maksud Allah, Pendeta David Panjaitan, dalam menghubungkan dua hal ini masih dalam cerita yang sama gitu?
Eh, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah merasakan eh, berada di tempat yang asing, di Hmm. tempat yang baru. Saya pernah mengalami. Waktu di Sumatera Utara, saya tadi Ivy tanya, saya jawab shock culture, lonely, segala macam, merasa seperti orang aneh gitu. Jadi saya pernah mengalami satu peristiwa kurang baik waktu di terminal. Jadi ada mertua kakak saya tinggal di arah ya satu tempat lah gitu. Jadi saya naik pergi ke terminal, lalu saya didatangi oleh seorang laki-laki, mau kemana? Saya bilang mau ke sana. Oh iya, iya ini ada bos. Mana ongkosnya? Saya kasih waktu itu ongkosnya 13.000. Kasih uang, lalu saya naik, nggak dapat bangku, jadi saya berdiri. Nggak apa-apa lah, masih muda kan, masih enjoy dengan berdiri-berdiri kan, kira-kira begitu. Lalu mobil ini jalan, bus tepatnya jalan keluar terminal, lalu datang kondekturnya. Dek, mana ongkosnya? Loh, ongkos kan saya udah kasih tadi di bawah. Ah, nggak tahu katanya. Saya bilang, wah udah ketipu nih. Lalu saya kasih berapa? 3.000. Hah? Tadi bayar 13.000 kok sekarang bayar 3.000? Ah, sedih juga rasanya kita dibohong-bohongin kan. Saya pikir bangsa Israel mengalami hal yang sama pada waktu mereka berada di mana? Di Mesir. Jadi Allah berharap kalau kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu, kamu jangan perlakukan itu kepada orang lain, orang asing. Kenapa? Allah katakan, aku juga tidak memperlakukan itu kepada kamu. Aku kan menolong kamu pada waktu kamu berada di Mesir. Jadi dia lakukan seperti itu. Itu paling tidak maksud daripada pelajaran sekolah sahabat kita tentang mengasihi orang apa? Orang lain. Oh sedih loh rasanya kita apa? Berada di tempat yang asing, eh, kita diperlakukan seperti itu. Lalu yang berikutnya, sekarang contohnya pelita cucu saya diberikan tanggung jawab sekarang walaupun agak sedikit berbeda secara administrasi. Berbeda kalau saya pergi sekarang contohnya ke tempat pendeta cucu, saya yakin pendeta cucu nggak akan berani cuekin saya. Kenapa? Karena kami satu alma mater dari Naripan kan. Wah nggak mana mungkin lah cuekin alma mater. Kenapa? Karena saya sementara ini sebagai eh, administrasi ya, secara administrasi pimpinannya. Tapi kalau level kita sama, apalagi di bawah dan tidak punya tanggung jawab, kamu tuh siapa gitu. Bisa bisa bedakan ya. Jadi saya rasakan pada waktu di Sumatera Utara itu, waduh, bahasa bahasa sekarangnya banyak merasakan perundungan lah, dibully istilahnya kan Iya. gitu. Jadi Tuhan tidak mau bangsa Israel yang sudah mendapatkan kebaikan dari Allah berlaku seperti yang Allah tidak inginkan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi karena kita adalah senior ya yang sudah diselamatkan Allah terlebih dahulu gitu ya, umat khusus, dan karena kita udah diselamatkan, ada perjanjian, jadi kita juga harus melakukan hal yang sama ke orang asing lainnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ke pendeta cucu Elia, emang kalau kita mengasihi orang asing, ada perubahan kualitas iman kah? Ada perubahan kualitas kasih kah, pendeta? Jadi apa maksud Allah mengajak kita untuk mengasihi orang lain supaya kita berkembang dalam hal apa? Ya, pertanyaan tadi biar berkembang dari sisi apa gitu ya? Iya, kalau kita mengasihi orang asing. Ya, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ivy bahwa ketika kita uh, boleh berada dalam satu situasi, ada orang asing di tengah-tengah kita, ya, dan perintah Tuhan jelas untuk boleh memperhatikan dan mengasihi mereka. Ini bagi saya pelajaran yang luar biasa ya, dalam arti begini, sekarang memang kan dunia mendapat kesempatan dengan segala teknologinya
bisa pergi kemana-mana dengan mudah gitu ya, walaupun mungkin sekarang pandemi agak sulit. Hanya saja kalau ini terjadi terus-menerus, kapan saja kita bisa berada di sebuah tempat yang merasa asing. Ya. Dan bayangkan pada zaman itu yang masih belum memiliki teknologi yang luar biasa seperti sekarang juga sudah dipikirkan dan memang sudah terjadi juga. Ada orang-orang asing di tengah-tengah kita dan kita pun pernah mengalami menjadi orang asing. Itulah pengalaman bangsa Israel. Dan pertanyaannya tadi, apa manfaatnya tentunya? Apa yang mau dikembangkan? Sekali lagi mungkin sunat hati tadi, bahwa Tuhan mengharapkan bahwa kehadiran orang asing itu akan menolong kita bertumbuh, ya, bertumbuh dalam karakter yang berkenan pada Tuhan. Tentu kasih itu tidak menjadi sesuatu yang akan berkembang baik tanpa dipraktekkan kepada orang-orang yang kita anggap mungkin secara prinsip duniawi jangan-jangan orang-orang asing itu tidak dinilai gitu ya. Dan memang ada kelompok-kelompok, entah kelompok suku atau kelompok agama dulu dan hampir dan juga sampai sekarang ada seperti itu ya, mengelompokkan. Kalau mereka ini bukan golongan kita, ya perlakuannya begini dan begini dan begitu. Wah, ini ngeri bahkan ya. Tetapi luar biasanya kitab Ulangan yang digali oleh penulis Kosabat ini bahwa kita mau belajar memiliki kehidupan sosial yang baik, bahwa bahkan orang asing pun merasa nyaman. Tetapi rupanya juga berdampak buat kita. Kita bertumbuh dalam karakter mengasihi yang lebih dalam lagi ya. Bukan kepada hanya saudara-saudara yang saudara, tetapi bahkan orang asing. Dan itu tentu menuntut hati kita penuh dengan kasih yang lebih dalam. Demikian, Ivy. Terima kasih. Penting sekali ya, Pendeta, karena memang misi Allah itu mendunia gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang asing, susah nanti misinya akan dicapai gitu ya, karena kita pilih-pilih orang. Oke, kita ke hari Selasa dengan judul Sebab Kamu Pun Dahulu Adalah Orang Asing di Mesir. Jadi tadi di hari Senin alasan pertama kita mengasihi orang asing karena Allah mengasihi mereka. Yang kedua, karena kita dulu juga adalah orang asing. Nah, di pelajaran hari Selasa ini menyinggung mengenai hak-hak asasi manusia. Aku ke Pendeta David Panjaitan ya. Kira-kira hak asasi manusia yang kita ketahui sekarang ini kan sifatnya sosial, umum gitu ya. Tapi sebagai suatu organisasi agama, apakah konsep hak asasi manusianya juga sama atau ada perbedaan kalau misalnya kita lihat cerita dari orang Israel ini? Ada persamaan ya. Oke. Ada persamaan. Cuman yang perlu kita cermati adalah bukan masalah persamaannya. Nah, ukuran yang penting itu adalah latar belakangnya bagaimana, kan kira-kira seperti itu. Biasanya ini hanya pengamatan saja, bukan survei. Pada waktu satu kelompok, satu pihak, satu orang menuntut keadilan itu, ukuran keadilannya adalah pribadinya dia. Puas tidak puas kan itu. Nah, sedangkan dari sudut pandang agama, tentu dasarnya adalah firman Tuhan kan gitu. Iya. Nah, keadilan itu, hak asasi manusia itu tidak diukur oleh puas atau tidak puasnya. Tapi diukur sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya menjadi bagian daripada orang-orang yang membutuhkan itu. Kan itu yang menarik. Di situ yang perlu dicermati. Kalau Ivy, pemirsa dan Pendeta Cucu, pernah mendapatkan satu gambar ya di media sosial, saya ada tapi saya tidak bisa bagikan. Ada berbagai ukuran manusia, ya, semua tinggi, tapi tingginya berbeda-beda, tidak ada yang pendek. Karena saya sering bilang kalau kita pergi ke puskesmas kan tidak ditanya berapa pendeknya, berapa tingginya yang ditanya. Nah, tingginya bervariasi, lalu mereka akan melihat satu pemandangan di balik dinding, pagar yang tinggi, dinding lah kita bilang. Nah, kalau ukuran menurut perasaan, maunya mereka kan perlu alat bantu menambah ketinggian mereka, biar bisa mereka melihat ke sebelah. Kalau menurut perasaan, alat bantunya itu kan sama tingginya. Tapi kalau menurut kebutuhan,
alat bantunya itu sesuai dengan kebutuhan tinggi orang itu. Nah kan kira-kira, nah inilah yang sering menjadi persoalan, memenuhi kebutuhan hak daripada seseorang. Akan kira-kira seperti itu. Jadi sama, kita pun harus memenuhi kebutuhan seseorang seperti janda, yatim piatu, orang asing dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ini jangan dimanfaatkan juga ya, dipolitisir lah, dipelihara dan lain sebagainya. Menjadi wilayah-wilayah pembahasan yang seharusnya bukan masuk ke ranah gereja. Yes, betul sekali. Makanya aku rasa di situ kaitannya di Ulangan 10 ada dimension tentang suap dan juga keadilan gitu ya, karena ada pihak yang selfish yang mau menguntungkan diri sendiri, jadi kebutuhan hak orang lain nggak dipenuhi gitu pendeta ya. Benar. Oke, ini ada satu statement di paragraf terakhir hari Selasa, saya ke pendeta Cucu Elia ya. Tadi pendeta David sudah bilang hak asasi manusia secara organisasi dilihatnya sama secara umum, tapi berbedanya paling end goal-nya atau ujungnya gitu ya. Ketika kita memberikan atau memenuhi hak orang, semoga ujung-ujungnya itu bisa diarahkan kepada penyembahan kepada Allah yang benar gitu kan ya. Di paragraf yang terakhir dikatakan perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah, bagaimana mereka menyembah Dia, dan dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Nah, mengenai pernyataan ini, pendeta Cucu Elia ada yang mau ditambahkan nggak pendeta? Jadi ketika kita memenuhi hak orang lain, mungkin secara Departemen Sosial mengatakan asal ada kesetaraan manusia itu sudah cukup baik gitu ya. Tapi sebagai orang yang mengenal kasih Allah dan juga firman Allah dan perjanjiannya, apa yang mau kita capai dari pemenuhan hak asasi manusia? Iya, baik. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta David, sudah menggambarkan bagaimana keadilan itu tidak sama rata ya. Dan saya kira saya mendukung sekali pernyataan itu bahwa kita perlu memberikan kebijakan-kebijakan sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi atau sebagai pemimpin di masyarakat. Memang tidak sebuah pekerjaan keadilan itu membuat sesuatu yang harus sama rata ya. Terima kasih. Nah, kemudian usaha-usaha kita dalam mencapai keadilan ya, kepada memberi kesempatan kepada orang asing di tengah-tengah kita, maka kita berharap bahwa apa yang dapat kita buat kepada orang-orang asing dan juga kepada orang-orang yang kita anggap orang dalam, harusnya mendapat kesempatan yang sama ya. Karena pada akhirnya seperti yang kita alami sekarang di zaman yang modern ini, orang boleh berpindah ke berbagai tempat, berpindah ke berbagai negara, dan kemudian menjadi warga negara yang sah ya, sehingga mendapat kesempatan dan hak-hak yang sama, jadi tidak asing lagi jadinya ya. Maka hal serupa seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh semua komunitas di berbagai tempat, karena mungkin kita hanya berbeda waktu saja ya menempati satu tempat. Saya lebih duluan, maka saya menjadi orang dalam atau orang setempat tersebut ya. Padahal kita hanya berbeda waktu saja sebetulnya. Orang lain belakangan dianggap orang asing, tapi sekali lagi bahwa pengajaran firman Tuhan dari kitab Ulangan ini mengajak kita untuk lebih menghargai hak orang asing, dan saat yang sama mengarahkan kepada Tuhan yang adalah pemilik daripada tanah yang kita injak ini. Maka benarlah kita harus memberikan kesempatan kepada siapapun pada akhirnya. Demikian mungkin Terima kasih pendeta, itu sudah menyinggung hari Senin juga ya, bahwa Allah adalah the supreme, yang supremasi gitu ya dalam hal ini. Kita ke hari Rabu dengan judul menghakimi dengan benar. Nah, di sini ada pertanyaan, orang asing kita pikir adalah orang yang datang dari
daerah lain gitu ya. Tapi kenapa janda, yatim piatu, orang yang berkekurangan kok termasuk orang asing gitu ya? Apa dasarnya, Pendeta David Panjaitan, ketika Tuhan mengatakan mereka adalah orang asing? Mendapatkan haknya ya. Hmm. Walaupun dia orang asing tapi kan punya hak. Ya. Walaupun dia orang asing kan perlu perhatian juga, perlu diperhatikan maksudnya. Jadi janda-janda, yatim piatu kan punya hak juga, perlu diperhatikan, mempunyai kebutuhan yang sama kan kira-kira seperti itu. Memang orang asing, it's orang asing bukan orang aneh gitu. Beda orang asing, beda orang aneh. Kenapa saya katakan istilah itu? Jangan sampai orang asing itu kita anggap orang aneh. Contohnya begini, dia orang asing, tapi sama kebutuhannya dengan orang yang tidak asing. Artinya butuh makan, butuh diperhatikan, butuh perlindungan, sandang, pangan, papan ya, Pendeta Cucu ya dulu waktu kita sekolah ya, pelajaran ekonomi dulu ya, sandang, pangan, papan, kebutuhan premier, sekunder, tertier, itu dulu waktu SMP kalau saya tidak salah ingat. Nah, orang asing itu kan membutuhkan itu juga. Tapi pada waktu orang tidak membutuhkan itu kan jadi orang aneh. Ini istilah aja ya supaya gampang dimengerti. Jadi kenapa dibilang orang asing itu sama dengan janda, yatim piatu, dan sebagainya yang termarginalkan lah istilah sekarang ya. Iya. Kan kebutuhan mereka sama juga. Itu mereka perlu pangan, sandang, papan. Mereka perlu itu walaupun porsinya beda-beda ya. Itu pandangan saya, Oke, thank you Pendeta. Dan ini pesannya atau pekabarannya lebih dikhususkan kepada orang yang tidak asing gitu ya, alias umat Tuhan yang sudah dikhususkan, dipanggil, dipilih gitu ya untuk memperhatikan mereka yang tidak asing. Jadi di paragraf terakhir ada pertanyaan, bagaimana Anda dapat menjadi kudus tapi di saat yang bersamaan salah memperlakukan orang lain? Ini orang aneh tadi ya yang Pendeta bilang tadi ya, orang kebutuhannya sama tapi kok nggak mau penuhi gitu kebutuhannya ya, jadi orang aneh juga dia. Aku ke Pendeta Cucu Elia nih, ada satu pertanyaan di penuntun guru ya, mengatakan bahwa lebih susah memenuhi perjanjian kasih daripada memenuhi perjanjian hukum. Maksudnya kalau secara hukum kita harus memenuhi kebutuhan orang yang lebih membutuhkan, itu lebih mudah kalau secara hukum. Tapi kalau secara kasih kan berarti emang harus dari dalam gitu ya, lebih susah. Ini maksudnya apa Pendeta? Pemenuhan perjanjian secara kasih itu lebih susah daripada pemenuhan perjanjian secara hukum. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang ini kelihatan ditujukan kepada para pemimpin ya, sekalipun bisa juga dipraktikkan secara pribadi-pribadi, karena di mana saja kita bisa menjadi pemimpin bagi adik-adik, pemimpin bagi di rumah tangga kita, dan kita harus berlaku adil. Nah, pertanyaannya tadi kaitannya dengan secara hukum. Memang kadang-kadang kalau secara hukum, saya kan sudah bayar pajak, ya, saya kan secara hukum sudah memberikan persembahan, persepuluhan, sudah selesai tugas saya gitu ya, misalnya kalau itu dikaitkan dengan hal yang legal saja. Tetapi kasih itu jauh daripada tuntutan yang sudah menjadi ketetapan di organisasi tersebut ya. Sekalipun mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang tuntutan kita sudah selesai, tapi kasih itu lebih jauh dan lebih dalam, sehingga bahkan diri kita pun bisa saja diberikan sebagai sebuah tuntutan pengorbanan. Maka tuntutan kasih kenapa jauh lebih susah? Dan karena memang menuntut pengorbanan, sebagaimana kita belajar dari Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Dialah yang menunjukkan kasih yang dalam sampai harus mengorbankan hidupnya ya. Maka memang demikianlah para pengikutnya. Kita mau belajar untuk mewujudkan kasih yang lebih dalam dibandingkan sekedar mengikuti tuntutan hukum kasih.
Demikian mungkin tambahan. Thank you, Pendeta. Sudah on point menurut saya ya. Tapi Pendeta David ada yang mau ditambahkan nggak, Pendeta, tentang tuntutan kasih daripada tuntutan hukum saja? Tambahannya biasa, Ivy, ilustrasi ya. Yes. Ini hanya membuka pikiran saja. Coba kita berpikir jujur dulu. Sekarang di jalan, kita menggunakan kendaraan di jalan, secara umum itu pakai helm dengan safety belt. Ya. Pertanyaannya, kita pakai helm dan safety belt itu untuk keselamatan kita, kepentingan kita, atau kepentingan orang lain? Umumnya, ini pengamatan saja, bukan survei ya. Saya pakai helm karena saya takut kecelakaan. Ya, saya dengan Pendeta Cucu sering pergi sama-sama perjalanan, dia capek drive untuk saya, kami sama-sama pakai safety belt, saya jujur aja nggak pernah memikirkan keselamatan orang lain, ya gimana biar saya selamat. Itulah kita memenuhi kewajiban hukum. Tetapi kalau memenuhi kewajiban kasih, kan itu untuk kepentingan orang lain. Ya kan? Hak orang asing, hak janda, hak yatim piatu, yang termarginalkan. Itu yang repot, di situ masalahnya. Karena walaupun actionnya sama, tapi ending goal-nya tadi yang Ivy katakan kan. Iya. Memenuhi hukum itu adalah untuk kepentingan saya. Lalu kalau kita memenuhi unsur kasih adalah untuk keperluan siapa? Keperluan orang lain. Nah, kalau kita bicara lebih jauh, itulah menunjukkan kedewasaan rohani. Ya. Sama seperti anak-anak. Ivy punya keponakan kan? Ya. Nggak tahu sudah 2 atau masih 1, saya kurang tahu. Tapi pasti 1. Pendeta Cucu punya anak 2, 1 masih kecil. Saya punya anak baru 1, sudah 21 tahun sekarang. Coba Ivy perhatikan keponakannya. Pendeta Cucu dengan anak yang kecil itu yang disayangi sama dia. Kalau punya 2-3 makanan, punya 2-3 mainan, waktu kita minta kan nggak dikasih. Kok enggak? Lalu datang orang tua, kasih. Kalau enggak mama cubit. Nah, kan itu kan memenuhi hukum kan gitu. Memenuhi hukum, tapi hatinya itu enggak mau ngasih. Tapi setelah anak ini tumbuh remaja, menjadi orang muda, cenderung meningkat jadi orang tua. Kan waktu dia mau membagi sesuatu kepada orang lain kan bukan karena dimarahin mamanya, bukan karena diiming-imingi oleh orang lain kalau dia kasih akan diganti, tidak. Kenapa? Aduh kasihan dia belum nggak punya. Kan itu beda tuh. Ya. Ilustrasi aja. Ya, terima kasih Pendeta sudah melengkapi ya. Kita ke hari Kamis, terakhir sebelum kita closing, judul pelajaran hari Kamis adalah agama yang murni di hadapan Allah. Ini sebenarnya menguatkan apa yang kita bahas di hari Rabu. Ada kutipan di paragraf pertama mengatakan, kalau tidak ada kasih ya, kesaksian mereka tidak akan berarti apa-apa, katanya gitu. Kalau cuma hanya untuk memenuhi hukum, legalitas, atau sekedarnya melakukan gitu ya. Tapi harus ada kasih di balik itu. Di pelajaran hari Kamis ini lebih dikhususkan kepada umat Gereja Masihi Advent hari ke-7. Jadi mempelajari pelajaran 1 minggu ini, apa pesannya bagi para anggota gereja umat yang sisa ini, gitu ya. Menurut Pendeta Cucu Elia, apa yang perlu kita perhatikan sebagai umat Advent melalui pelajaran ini? Baik, terima kasih. Bagaimana judulnya? Ini agama yang murni ya. Agama memang sepertinya dibuat oleh manusia ya. Bahkan ditambahkan banyak aturan-aturan, ketetapan dan hukum tadi ya. Sehingga seolah kita menjadi orang baik, orang benar setelah melakukan hal itu. Padahal mungkin hanya kepentingan di dalam organisasi gereja saja. Tapi agama yang murni rupanya lebih jauh daripada itu. Itu pun baik tentunya, tapi lebih jauh daripada itu ya. Ya, saya pernah punya jas yang saya tidak suka gitu ya. Jasnya masih baru ya.
dikasih sama orang. Tapi saya karena nggak suka, jadi saya kasih ke orang lain. Ya. Waktu saya kasih jas itu ke orang lain, luar biasa senangnya, luar biasa ya. Sampai sekarang diingat-ingat terus, wah, Bapak ini pernah kasih jas, luar biasa saya, itulah jas kesayangannya. Sampai hari ini seperti itu orangnya. Tapi saya pikir-pikir, waktu itu saya nggak ngasih apa-apa ya. Kenapa saya nggak ngasih apa? Karena saya juga nggak ngasih itu, karena saya membuang jas itu sebenarnya. Pernahkah kita juga melakukan hal itu ya, bahwa ngasih makanan, padahal ya, mungkin saya nggak suka, makanya saya buang sebenarnya, jadi nggak mengasihi. Tapi itulah mungkin teguran buat saya, bahwa mengasihi itu bukan sesuatu yang kita sudah tidak butuhkan dikasih ke orang. Ya, walaupun kata yang digunakan dikasih ya, tapi sebenarnya kita sedang membuang. Dan itulah barangkali teguran buat saya dan buat anggota-anggota gereja Advent yang katanya begitu, Ivy ya, ditujukan kepada anggota gereja Advent. Kita sudah banyak belajar, sudah banyak mengetahui pengajaran yang benar, tapi tuntutan kasih lebih dalam, lebih jauh lagi. Ya, sehingga kita diajak, ya, dituntut dengan keras untuk mempraktekannya, bukan demi kepentingan kita, menurut Pendeta David tadi, tetapi itu akan menjadi bermanfaat sekali untuk keuntungan bagi orang asing tadi. Yes, thank you Pendeta. Guyonannya lucu tapi dalam ya, jelek gitu ya. Kalau cuma kasih yang kita nggak suka atau karena berkelebihan, itu mah gampang ya, relatif mudah. Tapi kalau mengasihi, memberi dari kekurangan, atau memang barang yang kita suka, itu kemurnian yang Tuhan minta dari hati kita ya. Dari Pendeta David sendiri, pertanyaan yang sama, tapi saya mau tambah satu kata dari pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Kita harus ekstra hati-hati bagi yang mengetahui kebenaran, bagi yang berada di umat yang khusus ini, apa yang harus dihati-hatikan, Pendeta? Baik. Sebelum ke sana, saya mau menambahkan apa yang disampaikan Pendeta Cucu tadi. Ya. Kita harus merubah jargon kegiatan gereja kita. Jangan mengumpulkan baju bekas yang layak. Kita harus rubah itu. Kita katakan kita membagikan baju yang kita punya. Ya, jadi memang mungkin sederhana, tapi jargon itu akan menempel di pikiran kita. Jadi pada waktu kita pulang ke rumah, dicarilah baju-baju bekas. Baju-baju bekas lalu dilayak-layakkan, kan kira-kira seperti itu. Kita perlu revisi, ya revisi. Tapi keputusannya bukan di pertemuan ini, nanti di tempat yang lain keputusannya. Oke, menanggapi apa yang Ivy tanyakan, saya kembali ke judul ya, agama yang murni di hadapan Tuhan. Sepanjang yang saya tahu, arti agama itu adalah A dan sinargama. Ini Pendeta Cucu dulu orang kimia ini, eksakta. Kalau di dunia fisika, sinargama itu sinar yang berantakan kan. Jadi kalau agama itu artinya sesuatu yang tidak berantakan. Jangan sampai kita menganggap yang kita lakukan tidak berantakan, ternyata di hadapan Tuhan berantakan. Jadi ukuran keteraturan itu bukan kita, tapi ukuran keteraturan itu adalah siapa? Tuhan. Itu ukuran keteraturan. Jadi apa yang perlu kita jaga dengan hati-hati, merujuk kepada pertanyaan Ivy dan kita sebagai orang-orang Advent, jangan kita menjadi ukuran keteraturan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi ukuran keteraturan, contoh kita ada 3 orang sekarang di perbincangan ini. Contohnya kita makan siang. Ukuran kenyangnya kita itu beda-beda. Ya kan? Ukuran kenyang porsi makan kita itu beda-beda. Kalau saya lihat contohnya porsi Ivy, seperti saya kata, mana kenyang dia makan, orang sedikit. Atau Pendeta Cucu kan sebaliknya, mana kenyang segitu. Lah untuk dia udah kenyang. Nah kan gitu.
Dan juga sebaliknya, Pendeta Cucu dengan Ivy lihat makan, banyak banget itu, apa habis? Nah, jadi ukuran keteraturan itu bukan kita, tapi ukuran keteraturan itu adalah siapa? Tuhan. Makanya istilahnya adalah apa? Agama yang murni di hadapan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita hindari? Pribadi kita, personal kita. Karena semua yang kita lakukan itu oleh karena apa yang Tuhan inginkan dilakukan oleh bangsa Israel dulu. Ditandai dengan sunat itu harus sampai kepada zaman kita sekarang. Terima kasih Pendeta. Dan itulah aku rasa juga maknanya ada pengulangan perjanjian gitu ya, supaya yang tidak teratur jadi teratur, dan bangsa Israel yang berpikir, oh kita kan emang umat pilihan ya, khusus, jadi nggak peduli sama orang lain gitu ya, padahal agama, perjanjian kekal, dan kasih yang Tuhan sudah konsepkan, itu mencakup orang-orang lain yang di sekitar kita juga. Oke, di menit-menit terakhir mungkin singkat-singkat aja, closing statement. Kalau ada yang bisa disimpulkan, 1-2 kalimat, silakan. Saya mulai dari Pendeta David Panjaitan dulu ya. Kita harus memperhatikan orang asing, karena mereka bukan orang aneh. Ya, saya mau ambil istilah itu. Mereka adalah orang asing, bukan orang aneh. Orang asing itu kebutuhannya sama seperti kita. Tapi jangan kita ciptakan mereka menjadi orang aneh. Oke, nanti kita bikin poster lah ya. Kutipan dari Pendeta David itu khusus tadi, itu keren juga. Dari Pendeta Cucu Elia, apa closing statement-nya? Ya, saya merujuk pada pelajaran hari Kamis ya, bahwa praktek hidup mengasihi itu adalah agama yang murni ya. Dan ritual-ritual. Demikian. Pendeta, diingatkan kembali kepada core atau inti dari kehidupan beragama itu apa. Baik, kita akan tutup dengan doa. Pendeta David Panjaitan, boleh tolong berdoa bagi kita. Tuhan, terima kasih kami telah mendiskusikan sekolah sahabat kami untuk mengingatkan kami bahwa kami yang dulunya pernah menjadi orang asing, Tuhan telah perhatikan, kami pun diminta untuk memperhatikan orang asing. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan berpisah. Sebelumnya berkat Tuhanlah menjadi bagian pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa sekalian, terima kasih kepada Pendeta Cucu Elia dan juga Pendeta David Panjaitan. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Dan bagi para pemirsa sekalian, semoga ini lebih memperdalam pemahaman kita, tapi juga semoga lebih menyemangati penurutan dan juga penghidupannya gitu ya, karena mereka satu paket. Sampai bertemu lagi di kesempatan mendatang. Salam sehat untuk kita semua.